Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LSP P1 SMK Kesehatan Samarinda. Di sini kami akan berbagi untuk uji paket 1, uji sertifikasi kompetensi untuk jurusan SMK Kesehatan. Sebelum kita melakukan paket 1, kita akan belajar untuk alur di paket 1. Harapannya adalah memberikan gambaran untuk alur kerja pada saat asesi melakukan ujian ataupun asesmen. Di paket 1 dimulai dengan membaca dan memahami tugas praktik demonstrasi dalam instruksi kerja, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan alat bahan sesuai dengan instruksi kerja di paket 1, kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan, dilanjutkan dengan menerapkan prinsip etika etiket dalam keperawatan, kemudian menerapkan prinsip infeksi nosokomial dan memindahkan pasien, dilanjutkan dengan memindahkan klien ataupun pasien dari tempat tidur ke berangkar ataupun sebaliknya. Kemudian akan dilanjutkan oleh asesi adalah membantu klien atau pasien duduk di tempat tidur, kemudian melakukan mobilisasi pasien atau klien miring kiri, kanan, dan berbaring. Kemudian mengukur tanda-tanda vital pasien, memberikan kompres hangat, memasang buli-buli panas, kemudian memberikan kompres dingin. Selanjutnya melakukan pemasangan kirbat es. Yang ke-14 adalah menyiapkan tempat tidur sebagai bagian dari asuhan keperawatan. Dilanjutkan dengan membersihkan alat-alat keperawatan dan diakhiri melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Itulah alur yang akan dilakukan oleh asesi selama melakukan asesmen demonstrasi di paket 1. Kita mulai untuk demonstrasinya. Untuk memulai paket 1, kita mulai dengan membaca, memahami tugas praktik demonstrasi dalam instruksi kerja. Di sini asesor memberikan tugas demonstrasi serta skenario demonstrasi kepada asesi. Di mana skenario tugas demonstrasi di praktik demonstrasi di sini adalah Nyonya S, 60 tahun dirawat di ruang Asoka Rumah Sakit Cahya Maju nomor rekam medis 000018010 dengan keluhan demam tinggi selama 3 hari sejak terpeleset dari tangga rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, Nyonya S didapatkan tekanan darah 160 per 90 mm Hg dengan suhu tubuh 38,9 derajat Celcius dan nadi 389 kali per menit, kemudian pernafasan 18 kali per menit dan saturasi oksigen 99%. Di sini Nyonya S terdapat lebam di paha kanan serta mengeluh nyeri di pergelangan tangan dan jari. Pasien mengatakan perutnya kembung sejak dirawat di rumah sakit. Pasien tidak ada trauma medula spinalis ataupun pada sistem saraf pusat. Serta dokter menyarankan pada Nyonya S untuk dilakukan tindakan fotorongsen pada ekstremitas bawahnya di ruang radiologi. Nyonya S ditemani suaminya selama perawatan dan setelah perawatan 2 hari, tempat tidur pasien tampak kotor, meja pasien dan alat makan serta makan bekas pasien tidak tertata dengan rapi. Anda sebagai asisten keperawatan lakukan keperawatan pada pasien tersebut berdasarkan keluhan pasien. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi kerja di paket 1. Selanjutnya kita di alur nomor 2 di mana kita ataupun asesi menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi kerja di paket 1. Di mana alat dan bahan yang kita perlukan adalah seperangkat alat telepon, kemudian ada buku catatan yang disediakan oleh asesi, kemudian status catatan pasien, kemudian alat tulis, sarung tangan biasa, sudah kita siapkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada celemek, masker, penutup kepala bagi dia yang tidak berkerudung. Kemudian ada menggunakan jas lab ataupun gaun apabila diperlukan, adanya sampiran ataupun korden untuk menjaga privasi pasien, kemudian media. Kita sediakan media supaya pada saat kita memberikan pengertian ataupun pendidikan kesehatan akan lebih memudahkan untuk asesi menyampaikan ke pasien. Kemudian air mengalir di wastafel, kemudian ada sabun cuci tangan, kemudian ada tempat sampah medis dan non medis, ada 2 tempat sampah, kemudian ada troli, ada baki alat bila diperlukan kita siapkan baki, kemudian ada handuk dan tisu, kemudian berangkar sesuai dengan standar ya yang ada di TUK masing-masing, kemudian tempat tidur yang sesuai dengan standar juga, kemudian ada meja pasien, bantal, selimut, serta ada transfer board yang menjadikan satu dengan berangkar. Kemudian kain pengangkat bila diperlukan, kemudian bantal khusus untuk di bawah lutut pada saat kita mengatur posisi pasien, kemudian
Gunakan lotion apabila perlu, kemudian bantal penyongkong untuk tungkai dan lengan, serta untuk daerah kepala. Selain itu, kita harus menyiapkan arloji, jam tangan, ataupun stopwatch yang tersedia di TUK masing-masing. Kemudian satu set untuk memeriksakan tanda-tanda vital dari tensi, kemudian dari termometer, ya, kemudian ada stetoskop apabila kalian menggunakan sphygmomanometer. Kemudian ada selimut 2 buah untuk pemberian kompres nanti apabila kita memberikan kompres ke pasien, dan 1 buah untuk menyiapkan di tempat tidur. Kemudian ada bengkok untuk tempat alkohol swab ataupun kapas alkohol pada saat mengukur tanda-tanda vital. Kemudian kita juga siapkan 3 waskom kecil untuk kompres, 1 berisi dengan air hangat, kemudian berisi air dingin, dan 1 berisi es batu. Kemudian kita siapkan 4 buah kain untuk kompres, 2 buah untuk kompres dingin dan 2 buah untuk kompres hangat. Serta ada handuk pengering, serta ada buli-buli dan sarungnya, ataupun bisa menggunakan electronic pad ataupun menggunakan disposable head pack apabila tidak ada buli-buli panas. Kemudian kita sediakan kirbat es atau ice pack dengan sarungnya juga. Kemudian potongan-potongan kecil es pada tempatnya, kemudian ada alkohol swab, kemudian juga gayung kita sediakan, kemudian alat bantu untuk mengambil es batu, boleh dengan es batu atau sendok es batu ataupun capitan, kemudian perlak pengalas untuk pemberian kompres ataupun bisa menggunakan dengan handuk kecil. Di poin 51 kita siapkan lap kerja, boleh dengan handuk kecil ataupun dengan waslap. 1 untuk pemberian kompres nanti, kemudian 2 untuk menyiapkan tempat tidur, kemudian 2 untuk membersihkan alat-alat keperawatan. Kemudian juga tadi ada bantal guling, ya, bantal di kepala ataupun guling yang ada di tempat tidur. Kemudian lanjutannya adalah menyediakan larutan desinfektan dalam spray pada saat kita nanti membersihkan tempat tidur. Kemudian 1 set untuk mengganti alat tenun dimulai dari laken, stik laken, perlak, selimut pasien. Oke, kemudian lanjutannya adalah kita juga menyiapkan jadi keranjang pakaian kotor, serta ada sarung rumah tangga nanti untuk membersihkan alat-alat setelah digunakan, kacamata Google, waskom besar berisi 4 cairan. Yang pertama adalah cairan klorid, kemudian cairan lisol, kemudian air sabun, dan 1 waskom berisi air bersih. Serta di dalamnya ada sikat, serta spons untuk mencuci alat, serta ada handuk bersih untuk mengeringkan. Kemudian ada set alat tenun yang sudah dikotor ataupun sudah diganti. Kemudian ingat, pada saat kita mengganti alat, pada saat kita setting alat adalah ada alat selesai digunakan untuk BAK dan BAB di bawah tempat tidur pasien, serta ada alat makan di meja pasien. Kemudian ada sterilisator untuk di tindakan akhir pada penyiapan alat, ya. Korentang perlu diperlukan apabila diperlukan, sediakan korentang. Masih di alat dan bahan pada saat untuk paket 1 pada saat kita akan melakukan pembersihan alat-alat kesehatan. Yang kita siapkan ada 4 waskom, di mana 1 berisi larutan klorin, kemudian ada larutan disol, air sabun atau boleh sabun di tempatnya, kemudian juga ada sikatnya, kemudian ada air bersih. Kemudian kita siapkan kain untuk mengeringkan setelah dari air bersih. Dan jangan lupa pada saat kita melakukan pembersihan alat-alat, kita siapkan adalah kacamata Google, kemudian sarung tangan rumah tangga, serta ada sterilisator untuk di tahapan akhir. Baik teman, kita masuk di tahapan prainteraksi. Kita akan langsung rangkaian 1 tahapan di paket 1. Kita mulai dari tahapan prainteraksi. Di tahapan prainteraksi, kita perlu ingat, kita akan melakukan identifikasi kebutuhan pasien dan baca status kesehatan pasien. Di sini tugas asesor memberikan tugas dari skenario ujian nanti. Kemudian susun rencana tindakan berdasarkan pada apa yang akan dilakukan sesuai dengan urutan di paket 1. Kemudian pelajari data pasien yang mencakup dari fisik dan psikologis sebagai bahan pertimbangan untuk menyiapkan tindakan. Kemudian lakukan rencana tindakan pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan diri terhadap penularan penyakit sesuai dengan kondisi pasien dan kebijakan yang berlaku. Jangan lupa lakukan cuci tangan sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian siapkan alat yang akan diperlukan. Kita mulai ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan orientasi. Kita langsung ketemu dengan pasien. Mari.
Selamat sore, Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Ratri dari SMK Kesehatan Samarinda yang berdinas sore ini. Saya dinas dari jam 14 sampai dengan jam 21 ke depan. Boleh tahu namanya, Ibu? Nyonya S. Oke, umurnya, Bu? 60 tahun. 60 tahun. Bagaimana istirahatnya siang ini? Nyenyak. Malam kemarin? Nyenyak juga. Nyenyak. Ada yang dikeluhkan untuk saat ini? Saya masih demam. Terus juga tangan saya pegal-pegal gitu. Terus juga bekas jatuh kemarin tuh biru. Nah, dari tadi malam sampai sekarang kembung perut saya. Kembung, oke. Ini masih kembung banget ya? Iya. Oke. Ibu, tujuan dan maksud saya ketemu dengan Ibu adalah tadi ada instruksi dari dokter bahwa Ibu setelah ini kita akan antar untuk ke ruangan radiologi untuk difoto ronsen karena kemarin sempat jatuh ya Bu ya. Ya, jadi nanti Ibu akan saya pindahkan dari tempat tidur ke Brankar untuk ke ruangan radiologi dan itu sebaliknya juga nanti setelah dari radiologi kita pindahkan lagi. Ya Bu ya. Kemudian kita setelah Ibu dari ruang radiologi nanti kita akan ajari Ibu untuk duduk ya supaya tidak berbaring terus Ibu supaya tidak pusing. Ya Bu ya, nanti kita lakukan kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam ke depan Ibu untuk duduk dulu, jangan berbaring terus. Selama di rumah sakit berbaring terus ya Bu ya. Ya, setelah itu setelah kita dudukan Bu, nanti kita akan bantu juga untuk latihan miring kanan, terlentang dan miring kiri. Setiap sesinya di setiap miringnya kita akan lakukan 2 jam ya Bu ya. Nanti kita akan bantu supaya ibunya lebih nyaman lagi. Bisa ya Bu ya. Kemudian setelah kita bantu miring kanan kiri Bu, nanti kita akan periksa. Tadi Ibu ngeluh ada demam masih ya dari semalam. Nanti ya kita akan periksa keseluruhan dengan memeriksa tanda-tanda vital Ibu meliputi tekanan darah, kemudian nadinya, kemudian nanti dicek suhunya pastinya, kemudian pernafasannya dan untuk kandungan oksigen atau dengan saturasi. Oke, kemudian nanti untuk demamnya kami bantu untuk kompres ya Bu ya. Mungkin nanti tidak selalu di dahi ya Ibu ya. Kita akan mungkin ada di leher atau malah di ketiak. Nanti Ibu nyamannya di mana. Nah, kompres ini kita kasih waktu di 15 menit sampai dengan 30 menit ke depan ya Bu ya. Nanti boleh kok nanti dikomunikasikan Bu. Jadi kalau memang ada pertanyaan boleh Ibu nanti tanyakan. Kemudian untuk kembungnya nanti kita akan kasih kompres dengan air panas yang ditampung dalam tempat Bu. Kita sebut WC Bu. Kita akan letakkan samanya waktu kompres sama dengan kayak yang kompres hangat tadi untuk demam Ibu 15 sampai dengan 30 menit. Oke. Terus tadi ada ngilu ya Bu ya. Di pergelangan tangan termasuk di jari-jari. Nanti kita lakukan kompres dingin Bu. Ya, jadi supaya lebih nyaman, ibunya lebih enak. Termasuk nanti kalaupun ibu di rumah pun sama. Nah, lamanya waktu pun sama Bu, 15 sampai dengan 30 menit. Ya. Kemudian yang biru lebang bekas jatuh nanti kita kompres dengan kompres es Bu. Nanti akan ditaruh di tempat atau kita sebut dengan kirbat es. Jadi dimasukkan di kantong Bu. Jadi ibu nggak usah takut esnya nempel, enggak. Tapi nanti kita kantongin. Lama kita kompres pun sama 15 sampai dengan 30 menit. Oke, kemudian nanti kita ganti tempat tidurnya, spraynya Bu, bukan tempat tidurnya Bu, tapi spraynya kita ganti ya Bu ya, karena udah lama ya, selama di sini belum pernah diganti ya Bu ya. Nanti kita ganti spraynya, kita ganti yang baru. Sambil izin nanti Bu, saya akan bersihkan termasuk dengan lingkungan nanti di mejanya. Ini kayaknya mejanya habis ada yang jenguk ya Bu ya. Nanti saya bersihkan ya Bu ya. Oke Bu, ya. Nah kurang lebih kita ganti alat tenunnya sekitar di 10 menit. Ya, oke. Kemudian dari pernyataan Ibu tadi tidak akan kita sampaikan ke yang lain Bu. Itu hanya jadi di catatan keperawatan kami. Oke. Sebelum saya lakukan mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti bisa kita mulai Ibu. Setelah ini siap-siap untuk kita pindahkan ke atau kita jalan-jalan ke ruang radiologi. Siap ya Bu ya? Oke. Izinkan saya Bu. Nanti semua tindakan kita akan jaga ruangan Ibu jadi tidak terekspos dari luar, jadi privasi Ibu tetap terjaga. Oke, kalau siap izin saya minta waktunya untuk menyiapkan alat dan saya mengkomunikasikan dengan ruang radiologi bahwa Ibu akan ke ruangan radiologi. Siap ya Ibu ya? Oke. Selamat sore, seperti apa Ibu kondisinya? Masih pusing? Masih, demamnya masih ya Bu ya. Oke, tadi kan udah kita sampaikan ya Bu ya. Hari ini kita ada rencana untuk ke ruang apa tadi?
Radiologi. Oke, ke ruangan radiologi. Tapi sebelum ke ruangan radiologi, Bu, saya izin saya membawa alat tadi yang udah kita janjian tadi, udah kita janjian bahwa kita akan melakukan banyak kegiatan untuk Ibu. Jadi izin saya bawa alatnya dulu, saya dekatkan dan sebelum kita ke radiologi, di sini saya akan nyampaikan Ibu. Ibu kan lama di rumah sakit ya, Bu ya. Oke, resiko terpapar ataupun tertular di rumah sakit itu sangat tinggi. Ibu, sebelum kita ke ruang radiologi, di sini saya akan menyampaikan tentang resiko infeksi Ibu selama dirawat di rumah sakit. Ya Bu ya, saya izin minta waktunya untuk 2 menit ke depan. Oke, di sini Ibu sudah rasa nyaman dengan seperti ini atau perlu saya naikkan kepalanya? Nyaman. Nyaman. Oke, ini nanti saya akan menyampaikan tentang bagaimana mencegah infeksi yang bisa terjadi pada Ibu selama dirawat di rumah sakit. Ya, apa saja yang bisa dicegah dari dengan infeksi, dan Ibu harus tahu infeksi itu apa sih? Ini adalah kondisi di mana Ibu terpapar mikroorganisme ataupun benda asing yang masuk ke tubuh sehingga menimbulkan Ibunya sakit, gitu. Ya, nah mikroorganisme ini banyak sekali Bu, ada virus, ada bakteri, kemudian ada jamur, juga kadang ada parasit yang nempel ke kita. Dari mana mereka bisa menulari ataupun ke kita pada saat Ibu mungkin pada saat pemeriksaan seperti ini, atau malah mungkin keluarga pada saat berkunjung, itu juga akan beresiko menularkan infeksi ke Ibu. Ya, dan ini kita sebut dengan infeksi nosokomial. Jadi yang ada di lingkungan Ibu, ada yang hadir gitu, menemui Ibu, itu bisa mengakibatkan infeksi nosokomial pada Ibu. Oke, ada yang mau tanyakan Bu sampai sini? Oke, nah infeksi itu gejalanya Bu bisa saja demam, Ibu batuk nih, Ibu kan lagi demam ya saat ini ya, bisa saja batuk atau malah sebagian ada yang sampai ke sesak nafas, kemudian gatal, ada ruam di kulit gitu. Ya, makanya tadi salah satunya kami ganti ini alat tenunnya supaya tidak ada penularan dari resiko infeksi ke Ibu. Ya, Bu. Nah, bagaimana sih cara pencegahan untuk penularan infeksi? Di sini ada cuci tangan Ibu, ada 6 langkah. Di sini kita akan bareng-bareng ya Bu, saya ajarin cara cuci tangan yang benar. Nah, saat ini kita pakai hand sanitizer, tidak karena Ibu tidak memungkinkan untuk ke wastafel ya Ibu ya. Saya izin kasih di tangan. Tangannya seperti ini Ibu. Kalau Ibu nanti gini nanti akan jatuh. Jadi posisi tangan Ibu tetap seperti ini sementara ya, selama kita untuk cuci tangan. Oke. Oke, saya juga akan pakai hal yang sama Ibu. Yang pertama, oke, satukan tangannya. Oke, gosok Bu. Boleh. Kemudian bagian punggung tangan Bu, kanan dan kiri. Oke. Kanan dan kiri Bu. Kemudian sela-sela jarinya Bu. Oke, sudah. Nah, kena semua ya Bu ya. Rasa dingin ya Bu. Kemudian kita kunci tangannya. Ya, kemudian gosok Bu. Ya, boleh kalau mau dibalik boleh. Oke, kemudian daerah jempol Bu. Nah, caranya seperti ini, kemudian kita pegang. Ya, nah baru kita putar, lakukan, putar. Ya, baru lakukan satu sisinya. Ya, nah kemudian yang keenam adalah ujung jari kita. Tangan Ibu seperti ini, ya baru ujungnya, gerakan. Oke, boleh dibuka sedikit, kemudian satunya dilakukan juga. Nah, ini salah satu cara untuk mencegah penularan infeksi. Jadi selama di sini ataupun nanti di rumah, Ibu boleh melakukan seperti ini kapan? Pada saat mungkin ketemu dengan orang, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, ya, dan sebelum makan. Jadi lakukan cuci tangan. Lakukannya adalah 6 langkah tadi. Bisa ya Ibu ya? Boleh saya bisa lihat untuk direview lagi Ibu, cuci tangannya yang pertama seperti apa Ibu? Gosok dulu, oke. Kemudian punggung, betul sekali. Kemudian sela-sela jari, betul. Yang selanjutnya mengunci, iya betul. Sama ya, 2 sisi ya Bu ya. Kemudian ibu jari, betul sekali. Yang selanjutnya kuku, ujung jari. Oke, berarti bisa dilakukan ya Ibu ya. Oke, berarti setelah ini siap kita untuk ke ruang radiologi. Oke, saya izin 1 menit untuk telepon ke ruang radiologi. Oke, izin ya Bu ya. Halo, ruang radiologi dengan Uci, ada yang bisa dibantu? Halo, selamat siang. Dengan Ratri dari ruangan Asoka, izin menyampaikan ada pasien atas nama Nyonya S direncanakan hari ini melakukan
ronsen untuk memastikan di bagian pahanya karena pasien bekas jatuh. Oke, boleh diantar sekarang. Oh, bisa diantar sekarang. Siap, saya antar sekarang. Oke, ditunggu. Ya. Ibu, saya pastikan lagi namanya siapa Ibu? Nyonya S. Ya, Ibu S nih. Ibu S, hari ini kita mau ke ruang radiologi. Saya siapkan berangkatnya ya, dan saya nanti akan panggil keluarganya untuk bantu ngangkat Ibu ke berangkar untuk ke radiologi. Saya tinggal sebentar. Keluarga Ibu S. Ya, keluarga Ibu S, saya minta tolong satu orang untuk bantu saya karena kebetulan saya ada 2 asisten keperawatan untuk bantu ngangkat Ibu S mau dibawa ke ruang radiologi untuk foto ronsen. Ya, bisa ya? Oke, mari Bu. Nah, silahkan di sini dulu. Silahkan Bu. Ya. Ibu, ini ibunya Ibu S mau dibawa ke ruang radiologi. Nanti saya ukur tingginya, nanti saya yang bagian atas saya. Kemudian ada asisten perawat uci, baru nanti ibunya ya yang di bagian kaki. Nanti untuk saya di atas, nanti untuk perawat uci, asisten perawat uci dari pinggang sampai dengan bawah panggul, kemudian untuk ibunya dari bawah lutut sampai ke dengan pergelangan kaki. Ya Bu ya. Nah, nanti posisinya kita akan berjejer di pinggir, kemudian nunggu instruksi dari saya, ya Bu ya. Nanti pada saat hitungan ketiga baru angkat dan kita pindahkan. Kalau ada instruksinya harus dipindahkan. Kita mulai ya. Permisi Bu, saya sisihkan dulu selimutnya. Oke. Tangannya. 1, 2, 3. Oke, pelan tangannya diambil. Oke. Ini Bu. Oke, tangannya boleh diturunkan. Saya kasih selimut ya Bu ya. Keluarga ada yang mau mendampingi? Boleh ikut Bu. Oke, kita berangkat ya Bu. Ibu udah sampai ya. Kita pindahkan lagi ke tempat tidur. Oke. Masih Bu. Ibu masih ingat tadi ya? Seperti tadi ya? Oke. Ibu, saya pindahkan lagi. Bisa tangannya di dada, disilamkan. Iya. Oke. Kakinya Ibu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, pelan. Oke, Ibu, saya ambil tangan saya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Asisten Nusiana. Oke, Ibu ada pusing? Tidak ada. Oke, selamat istirahat Ibu. Tadi sedikit diangkat, tidak ada pusing ya Bu ya. Setelah ini, nanti kita akan latihan untuk duduk sama miring kanan, miring kiri sama terlentang. Ya Bu ya, saya antar berangkarnya dulu keluar. Ya Bu ya. Ibu, sudah siap kita pindahkan ya ke ruangan radiologi.
Sebelumnya saya ambil dulu selimutnya, Ibu. Oke. Oke, Bu, sebelum saya masukkan alat bantu untuk memindahkan Ibu, mau diambil dulu bantalnya biar Iya. lebih nyaman. Oke, saya ambil bantalnya ya, Bu ya. Saya sisihkan dulu bantalnya. Oke. Tangan kirinya ke samping, tangan kanannya boleh menyilang. Saya bantu angkat. Kalau ada nyeri yang bekas jatuh, sampaikan ya, Bu ya. Tekuk kaki kanannya. Oke. Saya bantu miring ke kiri, Bu. Saya masukkan alat. Oke. Oke, ada pusing? Tidak. Oke, saya lepas pegangan saya ya, Bu ya. Ada pusing, Ibu? Tidak. Ada nyeri di panggulnya? Tidak. Tidak. Ibu, ikuti saya. Sekarang terlentang kembali. Oke, 1, 2, 3, sip. Oke, Ibu terlentang. Ya. Oke, saya bantu kaki tangannya. Saat ini tangannya tetap di sini ya, Bu ya. Tetap di dada ya, Bu ya. Saya tutup dulu sebelum saya tarik perangkatnya untuk didekatkan. Oke. Keluarganya Ibu S. Oke. Ibu bisa berdiri sini, nanti bantu saya tarik, pegang seperti ini ya, Bu ya. Dari sini sampai sini. Ya, Ibu. Ya, kakinya satu ke depan, Bu, yang paling kuat. Oke. Ibu tetap posisi seperti ini. Nanti hitungan ketiga Ibu akan kami geser ke brankar ya, Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ada pusing, Ibu? Tidak. Tidak. Oke. Oke, Bu boleh bagian depan, bagian situ. Oke, kita antar ya, Bu ya. Tangannya boleh santai. Ya, kita antar ya, Bu. Pusing nggak ini? Mau kita angkat? Enggak, kita antar ya. Sudah selesai tadi ya, Bu ya. Rongsennya kita kembali ke tempat tidur. Oke, permisi Ibu, bisa Ibunya geser. Saya akan posisikan. Ada pusing Ibu? Tidak. Tidak. Ibu tetap posisinya, silang ininya. Oke. Bu, saya ambil selimutnya ya, Bu ya. Oke. Untuk keluarga bisa bantu saya untuk menggeser ibunya. Ibu S ada pusing? Tidak. Tidak. Ibu, karena ini jauh, nanti kita ngangkatnya naik di tempat tidur ya. Saya contohkan dulu, Bu. Boleh kita naik, Bu? Aman, Bu. Insya Allah tempat tidurnya, Bu. Ya, Ibu seperti ini. Kemudian cari kaki Ibu yang paling kuat mana, Bu? Ya, baru pegang sininya, Bu. Posisinya seperti ini, Bu. Tangannya di atas. Ya. Ibu S, siap ya. Kita akan pindahkan dalam hitungan ketiga. Sip. 1, 2, 3. Oke. Ibu, ini seperti ini. Ibu saya akan miringkan ke sini supaya saya bisa mengambil alas yang di ini. Dan kalau dimiringkan ke sana kan panggul Ibu sakit ya masih ya. Oke. Bisa bantu saya. 1, 2, 3. Ada pusing Ibu? Tidak. Tidak. Saya ambil alasnya ya, Bu ya.
Boleh Ibu terlentang sedikit. Sip. Ibu bisa tekuk kedua kakinya. Oke, tangannya di samping kanan kiri. Ibu, saya bantu untuk geser ke sini. Boleh? 1, 2, 3. Geser lembut badannya. Iya, sedikit lagi. Iya, sip. Bisa luruskan kakinya. Saya pasang bantalnya ya Bu ya. Oke. Sip. Oke. Ada pusing Ibu? Tidak. Tidak ya. Oke. Ibu, setelah ini kita akan belajar untuk duduk ya. Setelah ini kita duduk, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu berankarnya ya Bu ya ke tempatnya ya. Ibu, saya tinggal sebentar ya Bu ya. Ibu, masih ingat saya ya Bu ya? Boleh tahu namanya Bu? Ibu siapa? Ibu S. Ibu S. Ibu kan tadi di ruang ronsen sudah lama berbaring terlentang ya Bu ya. Saat ini kita latihan duduk ya Bu ya. Kebetulan tempat tidurnya bisa dikondisikan sehingga nanti saya tinggal ngarahkan kalau Ibu rasa sudah nyaman, nanti Ibu sampaikan. Ya Bu ya, nanti ataupun ada keluhan pusing ataupun mual, Ibu bisa sampaikan ke saya. Oke ya Bu ya. Saya dudukan ya Bu ya. Oke, saya naikkan Bu. Oke, nyaman Ibu? Belum ya? Oke, sip. Ibu, sebelum saya lanjut, saya ambil dulu bantalnya ya Bu ya. Oke, sip. Ada pusing? Tidak ada, saya dudukan betul-betul ya Bu ya. Bu, ada pusing? Tidak. Tidak. Bu, untuk kenyamanan Ibu, saya kasih penopang ya Bu ya. Oke. Saya sisihkan dulu selimutnya Ibu. Boleh tekuk sedikit kedua kakinya Ibu. Ya, saya kasih guling. Kemudian di ujung kakinya. Kemudian sini. Saya pasangin selimut ya Bu ya. Oke, lebih nyaman? Oke. Oke Bu, kalau ada pusing, ada mual bisa panggil kami ya Bu, pencet belnya ya Bu ya. Nanti 2 jam setelah ini saya akan ke sini lagi. Ibu, tadi udah masih ingat janji kita? Ya, kata latihan duduk ya Bu ya. Boleh tahu siapa namanya Bu? Saya pastikan lagi. S. Nyonya Ibu S. Oh iya, Ibu S ya. Tadi udah kita sampaikan di awal ya, kalau hari ini kita akan latihan duduk. Iya. Ya, tadi sudah ya. Oke, Bu, mau duduk? Saya ambil dulu ya selimutnya ya, biar ibunya enak untuk bergerak ya. Ibu, nanti Ibu akan saya dudukan posisinya. Nanti Ibu, saya akan topang bahunya. Kemudian saya akan bantu untuk kakinya sedikit ditekuk supaya mudah untuk bangun. Nanti Ibu bisa pegangan dengan saya. Tangan saya akan masukkan ke belakang bahu. Ya Bu ya. Oke. Boleh izin permisi. Oke, Ibu bisa pegangan ke saya. Hitungan ketiga bangun. 1, 2, 3. Oke. Ibu pusing? Tidak ada pusing? Oke. Kita akan mundur ke belakang, tangannya boleh kanan kiri, tekuk kakinya. Boleh, bisa saya bantu untuk hitungan ketiga, geser ke belakang. 1, 2, 3. Oke, tekuk lagi kakinya, tapakan aja kakinya. Ya, dorong badannya. 1, 2, 3. Ya, sedikit lagi Bu. Ditapakan. 1, 2, 3. Oke. Ibu ada pusing? Tidak. Tidak ada pusing. Oke, tangannya boleh di atas biar lebih nyaman Ibu. Boleh tekuk kakinya sedikit. Iya, saya masukkan. Boleh luruskan. Saya ganjel ya Bu ya, biar sini tidak capek ya. Oke. Saya selimutin ya Bu ya, biar tidak dingin. Hanya boleh di luar.
Oke. Gimana Ibu? Nyaman. Lebih nyaman? Ada pusing? Tidak. Tidak ada. Ini sebentar saya tinggal dulu, Bu. Nanti saya akan kembali lagi, Bu. Ya, atau Ibu ada perlu dengan saya, boleh nanti Ibu panggil saya. Ya, Bu ya, saya tinggal dulu sebentar ya. Ibu, tadi udah 2 jam duduk ya? Ingin baring ya, Bu ya? Izin Ibu, saya boleh tahu namanya Ibu? S. Ibu S. Ibu, habis ini kan kita akan latihan miring kanan kiri ya, Bu ya? Oke, saya bantu dulu untuk terlentang, baru kita latihan untuk miring kanan, miring kiri. Saya ambilin dulu bantalnya ya, Bu ya. Kalau ada pusing, sampaikan ya, Bu ya. Oke, saya ambil dulu. Posisinya tangannya di samping kanan kiri, tekuk kakinya ditapakkan kakinya. Oke, sekarang kalau tadi mundur kita maju ya. Oke, hitungan ketiga kita maju. 1, 2, 3. Ya, pelan-pelan saya bantu. Sip, yuk 1, 2, 3. Oke. Oke, sedikit lagi 1, 2, 3. Oke. Ada pusing Ibu? Tidak. Tidak. Oke, bantu saya ini untuk berbaring. Sip. Baringkan aja. Oke. Nyaman? Ada pusing? Tidak. Nah, kita lanjutkan untuk latihan miring kanan kiri ya. Sementara kita miring ke sana dulu, ke arah berlawanan dari saya dulu. Oke, bantalnya mau diambil atau tidak usah? Tidak usah. Oke, tangannya satu di sini Ibu. Nah, satunya di dada kaki yang kanan. Kita tekuk, kemudian saya akan hitung ketiga, bantu saya untuk dorong badannya ke arah kiri. 1, 2, 3. Oke, saya tahan. Ada pusing? Tidak. Tidak. Sesak nafas? Tidak. Tidak. Saya kasih bantal di sini, Ibu. Oke. Tangannya bisa ke sini. Oke. Ini bisa ke paha. Saya topang di sini. Ya. Bawa singkang sini. Oke. Bagaimana Ibu? Saya pasang bantal lebih nyaman? Iya. Lebih nyaman. Oke Bu, ini saya pasang selimutnya. Ini lututnya tidak jatuh ya Bu ya, nyaman dengan bantal ya. Ini tertopang. Sini nyaman Ibu, bagian paha? Nyaman. Nyaman. Kalau saya kasih satu di sini, lebih nyaman. Oke. Dengan yang ini nyamanan mana Ibu? Yang ini. Yang ini. Oke, saya selimutin lagi ya Bu ya. Ibu, posisi ini dipertahankan sampai dengan 2 jam ke depan ya Bu ya. Nanti saya akan datang lagi untuk memindahkan posisinya kembali. Oke, saya tinggal ya Bu ya. Selamat siang. Bu, istirahatnya seperti apa? Nyenyak. Nyenyak. Tadi udah miring kanan kiri ya Bu ya. Oke Bu, saya pastikan lagi. Boleh tahu namanya Ibu? S. Ibu S ya Bu. Ini jadwal kita periksa tekanan darah ya Bu ya, atau tanda-tanda vital. Nanti akan diperiksa 4 pemeriksaan. Tadi di awal kita udah jelaskan ya Bu ya. Ada tensi nanti Bu, nanti saya akan pasang manset di sini, kemudian akan ukur suhu, kemudian ukur nadinya, sama ukur nafasnya ya Bu ya. Oke, kita lanjut aja ya Bu ya, langsung dari sekarang ya Bu. Saya mulai ya. Ibu, permisi. Saya buka dulu sebelum saya pasang termometernya. Keteknya saya elap dulu, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, saya buka ya, Bu ya. Saya bersihkan ya, Bu. Mulai dari 0 ya, Bu ya. Oke, Ibu, ini saya pasang. Nanti Ibu tangannya gini. Ya. Sip. Nah, kita tunggu ya Bu ya sampai nanti bunyi pip gitu. Ya.
Jadi sudah kita nanti lepas kita lihat hasilnya. Oke, udah bunyi ya Bu ya. Oke. Sambil tangannya boleh dikembalikan untuk lebih nyaman. Oke. Bu, saya lanjut periksa tensinya ya. Tekanan darahnya. Untuk diperiksa tekanan darahnya. Oke, tangannya sejenak untuk tetap diam ya Bu ya, jangan digerakkan ya. Sudah ya Bu ya. Oke, saya lanjut untuk periksa nadinya Bu. Oke. Saya pinjam, saya periksa nadinya. Oke, kamu mana? Istirahatnya tadi malam? Tapi masih kembung ya Bu ya? Iya. Oke. Tadi pagi ada bisa BAB Bu? Iya. Oke, tapi masih kembung ya Bu ya? Oke, bagus. Nadinya izin Ibu, saya taruh di sini. Ini posisinya udah nyaman atau perlu saya tinggikan kepalanya? Sudah. Sudah. Oke, tidak ada sesak nafas ya? Tidak ada tarikannya susah pada saat bernafas? Tidak. Tidak. Oke. Saya taruh sini ya Bu ya. Periksa tanda vitalnya sudah ya Bu. Nih, tadi hasilnya suhunya memang Ibu demam Bu, 38,9 tadi suhunya. Kemudian tensinya Ibu 160/90. Kemudian nadinya Ibu bagus 89 kali dalam 1 menit. Kemudian pernafasannya juga bagus ya Bu ya, karena tadi tidak ada sesak ya Bu ya. Setelah ini kita langsung kompres ya Bu ya, untuk menurunkan tadi memang ada demam ya, 38,9 ya Bu ya. Oke, saya siapkan alatnya dulu. Ibu S, kita lanjut untuk kompres ya. Tadi suhunya tinggi ya. Saya kompres ya. Nanti saya akan kompres di leher ataupun di ketiak kanan kiri. Ya. Oke. Saya izin turunkan dulu pakaiannya supaya lebih nyaman. Oke. Saya pasang di sini ya, di keteknya. Ibu udah pasang gigil enggak? Tidak. Enggak. Pusingnya? Enggak. Oke. Oke, satunya di leher biar lebih nyaman. Ya. Nah, Ibu, ini saya kompres kurang lebih 5 menit. Nanti saya akan lihat lagi, ya. Ada perubahan atau tidak, ya. Nanti kita akan cek lagi. Oke, sementara saya tinggal dulu ya, Bu, ya. Nanti kalau perlu apa-apa silakan pencet belnya. Ibu S, udah 5 menit ya, Bu, ya. Udah kering nih. Demam banget ya, Bu, ya. Nanti banyak minum ya, Bu, ya. Oke, Ibu, setelah saya kompres, apa yang dirasa, Ibu? Lebih nyaman. Oke, lebih nyaman ya. Bu, nanti saya setelah ini saya siapkan untuk yang kompres untuk mengurangi kembung yang di perut ya Bu ya. Oke, saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Oke.
Ibu, tadi Ibu ngeluh kembung ya Bu ya? Izin ya Bu ya. Saya akan kompres daerah perut yang tadi ada rasa kembung. Oke. Bu, saya pasang handuknya ya. Saya pasang handuknya. Bu, saya akan pasang ini untuk kembungnya Ibu kurang lebih 5 menit ya. Kayak kompres ya. Oke. Kalau ada sensasi, rasa, ataupun keluhan pada saat kita kompres, Ibu nanti komunikasikan atau sampaikan ke saya ya. Oke, kita pasang ini kurang lebih 5 menit ke depan. Ibu, sudah 5 menit ya Bu ya. Oke, Bu, setelah dikompres ini, yang dirasa seperti apa Bu? Enak, Lebih enak. Ada bisa kentut? bisa. Bisa. Oke. Oke Bu, udah lebih enakan daripada sebelumnya ya Bu ya. Oke, nanti kalau memang ada rasa kembung lagi, bisa hubungi kami untuk dikompres kembali. Nah, ini saya lakukan kompres lanjutan karena Ibu kan ngeluh di bagian tangan, pergelangan sama buku-buku jarinya nyeri ya, apalagi kalau bangun tidur. Nanti saya kompres pakai air dingin ya. Oke, saya siapkan dulu alatnya. Bu, saya lanjut kompresnya ya. Untuk yang di tangan yang nyeri, saya kompres. Nanti saya kasih di genggaman tangan Ibu ya. Kanannya tangan kanan kiri ya Bu ya, yang rasa nggak nyaman ya Bu ya. Oke, boleh dipegang Ibu. Nah, digenggam. Oke, boleh taruh sini. Oke, dan tangan satunya. Nah, sama Ibu, kita akan lakukan kompres ini ya. Boleh nanti kalau memang rasa nggak nyaman di pergelangan, nanti kita pindahkan. Ya, Bu, nanti kalau ada rasa kebas, rasa nggak mati rasa, ngerasa kok tangannya nggak kerasa, boleh panggil kita ya Bu ya. Ya, kita kompres kurang lebih 5 menit ke depan. Ya, oke, saya tinggal dulu ya Bu ya. Ibu, sudah 5 menit, ada kebas nggak tangannya? Tidak, Nggak ada. Bagaimana setelah dikompres Bu? Yang ngilu-ngilu? sudah tidak. Sudah nggak ngilu. Oke. Nggak netes, nggak basah ya Bu ya, karena kering ya. Nah Ibu nanti di rumah boleh dilakukan kalau ngilu, boleh dikompres atau di pergelangan tangannya. Oke, ini saya selanjutnya lanjut ya Bu ya, untuk mengurangi yang kemarin bekas jatuh, yang biru. Biar saya siapkan dulu ya, saya pecahkan dulu es batunya. Ya, setelah dulu ya Bu ya. Bu, kita lanjut kompres yang di paha kanannya yang lebam ya. Oke, saya izin buka ininya, selimutnya biar tidak terlalu tebal dan juga saya sisihkan bajunya ya Bu ya. Ini kan ada celananya ya Bu ya. Oke, saya akan pasang alasnya supaya nanti bajunya Ibu ndak basah. Oke, saya kompres di sini ya. Ibu, nanti selama kompres atau ada rasa kebas atau tidak terasa, Ibu langsung panggil kita atau beritahu ke kami. Ya Bu ya. Oke, ini kompres kurang lebih 5 menit ke depan. Oke, nanti bisa kita ulang kalau memang tidak ada perubahan ataupun yang dirasa oleh Ibu ataupun ada rasa tadi kebas, kita akan langsung ambil. Ya Bu ya. Oke. Bu,
Ini udah 5 menit ya Bu ya, saya mau cek ya Bu ya. Gimana Bu, setelah dikompres Bu? Lebamnya masih ada sih Bu, ya jadi nggak bisa langsung hilang ya. Nanti kita istirahatkan dulu, nanti kita kompres lagi ya Bu ya. Oke. Sementara istirahat dulu ya Bu ya. Istirahat dulu, saya izin permisi. Ibu, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan mengganti spraynya ya Bu ya, karena udah lama tidak diganti, supaya ibunya nanti istirahatnya lebih nyaman. Ya Bu ya, saya siapkan diri dulu. Oke Ibu, sebelum saya ganti, saya izin untuk mengangkat bantalnya ya Bu ya, supaya lebih memudahkan kita nanti pada saat mengganti ya Bu ya. Saya ambil, sih ya, taruh bolanya. Oke. Ibu, ada pusing? Tidak ada. Oke, Bu, saya saat ini akan miringkan Ibu, supaya nanti saya bersihkan dari satu sisi dulu ya Bu ya. Oke. Seperti tadi, tangannya bisa seperti ini, satu tangannya di dada, kaki yang lebam ditekuk sedikit. Oke, saya bantu miring. 1, 2, 3. Oke. Ibu ada pusing? Tidak. Perlu bantal di depannya? Perlu. Oke, saya kasih bantalnya supaya ibunya lebih nyaman ya. Oke, bantal tangannya di sini. Oke. Oke. Ibu tidak ada pusing, lebih nyaman? Oke, saya lepas tangan saya, Bu ya. Ibu ada pusing? Tidak. Tidak. Semoga setelah ini istirahat malamnya lebih nyaman ya Bu ya. Oke, Ibu saya sisipkan ya Bu ya. Ibu kalau ada pusing ngobrol ya Bu, Ya, sampaikan ke saya ya.
Ibu, saya bantu miringkan ke sana ya. Oke, oke, bisa bantu 1, 2, 3. Oke, ada pusing? Tidak ada pusing. Saya ambil dulu remote-nya supaya lebih nyaman. Oke, kayak tadi Bu, tangannya di sebelah sana, ininya di dada. Oke, tekuk kaki yang sini Bu. Bisa bantu saya untuk miring? Sip, oke. Ada pusing Ibu? Tidak. Oke, kakinya taruh. Sip. Oke, saya kasih bantal ya Bu ya. Oke, saya lepas ya Bu ya, ini ya Bu ya. Jadi kalau ada keluhan pusing langsung sampaikan ke kami ya. Bu, saya terlentangkan kembali. Oke, ada pusing? Tidak. Tidak. Oke, sip. Saya ganti selimutnya ya Bu ya. Oke, saya ganti selimutnya. Ibu, bisa bantu saya untuk pegang sini? Ya, panjangnya, lebar ya Bu ya pegangnya. Ya, saya ganti selimutnya Ibu. Oke, tangannya di luar. Sip. Oke, Ibu, saya bantu kasih bantalnya biar lebih nyaman. Bisa di sini. Oke. Oke, Bu, ini udah saya ganti semua. Seperti apa Bu rasanya setelah diganti? Nyaman. Nyaman. Ibu, ini selanjutnya saya akan bersih-bersih, saya akan bereskan, ambil termasuk meja Ibu. Saya akan lap-lap, nanti barangnya saya sisihkan, saya masukkan di lemari ya, yang barang pribadinya Ibu. Ini juga habis makan, nanti saya ambil untuk kotak makannya. Saya kembalikan ke belakang ya. Ibu, ini sudah selesai semua. Dan yang udah diganti juga termasuk ruangan sudah saya bersihkan, Ibu. Saya mau izin untuk keluar. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan pencet bel atau minta bantuan kita, silahkan pencet bel. Oke, Ibu, selamat istirahat.